Oke, kita jadikan admin ya guys ya. Coba Bang, udah gue jadiin admin Bang. Hai. Monggo Bang, dimulai Bang. Siap. Oke, thank you, Cap. Bener. Kayak Wah, malam wah, rapi banget ya rambut gue ya. Gue biasa tadi disisiran, ternyata jadinya clean. ini kita namain apa nih jambulnya nih? Jambulnya kita namain apa nih guys? Enaknya guys. Jambul asam karboksilat kali ya. Enaknya kerennya. Bau dong, bau asem. Jambul asam karboksilat kita namain. Penerima buku Bang. Ini mana sih kok gelap amat hidup gue ya? Gue besok bawa ring light ah. Gue pengen bawa lampu cahaya kayak ala-ala gitu. Bener tuh. Oke, sekarang kok dikit banget sih yang ikut? Ya Bang, fisika 30 Bang. Mana sih? Ini pada kemana ini? Ini pada ngaji kali ya mungkin malam Jumat. Ya saya. Oh iya mau PAS ya bentar lagi ya. Hari apa ya? Hari Senin. Kalau di sekolah gue sih hari Senin. Tapi ya kelas 12 sama materinya itu aja mau gampang. Oke, yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Berdoa dipersilakan. Oke, amin. Gimana temannya? Gimana temennya? Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Boleh di-spill dulu kabarnya sehat, aman. Yuk absen dulu. Hadir. Kabarnya bagaimana? Cek ombak dulu yuk. Alhamdulillah sehat. Oke, yuk. Cek ombak kayak di RG. Gue nggak tahu di RG gimana. Baik Kak, Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yuk yang lainnya. 65 orang. Baru dikit banget nih, belum ada 20. Yuk, yang belum pernah muncul di kelas Kak Agus. Oh ya, Kak Agus apa kabar? Alhamdulillah baik hari ini. Seperti terlihat ya, walaupun capek-capek ya hari ini ya. Padat sekali pekerjaan saya. Ada kuliah tadi, terus ya ada urusan di kantor. Tapi tetap menyempatkan waktu untuk bisa belajar bareng teman-teman di sini. Luar biasa bukan? Udah makan belum Kak Agus? Alhamdulillah udah makan. Ya Allah akhirnya ada yang perhatiin gue juga makan ya. Enggak selain bini gue sih, bini gue udah udah ngingetin gue makan. Ya aman-aman. Udah. Materi hari ini apa? Materi hari ini apa teman-teman? Udah tahu semuanya ya materinya? Coba materinya apa kita bahas hari ini? Laju. Yes, laju reaksi. Betul sekali. Kita bakal bahas tentang laju reaksi. Oh ya, sebelum kita mulai, gue pengen tahu dong. Suara gue ini, video gue ini, video. Kok video ya? Uh, Zoom gue ini berasal ya. Nyampe kemana aja nih? Coba sebutin. Kota-kota kalian lagi ada di mana? Jaktim, dan di Jaktim juga. Saya lagi di Jaktim nih, lagi di Rawamangun. Balikpapan, jauh kali. Nah, kalau Subang, wah Subang. Saya di planet Mars, Kak. Oh, Bekasi. Dekat lah ya sama gue nih lagi di Jaktim. Sulawesi, jauh kali Sulawesi. Bogor. Kaltim. Kaltim. Kalau provinsi, ibu kota baru, itu di Kalimantan apa ya? Gue lupa lagi. Bandung, Banyuwangi, Garut. Jauh banget ya. Wow, luar biasa. Oke, mantap. Berarti gue bisa kasih manfaat banyak nih ke anak-anak di berbagai daerah di Indonesia. Asik. Medan, Batam,
Batam kalau beli barang-barang murah katanya ya. Katanya nggak ada cukainya. Nggak tahu deh. Oke, sekarang kita langsung mulai aja ya. Ini Kak Agus bahas nggak sampai maksudnya nggak ngebahas awal-awal banget. Jadi kayak ngebahas materi-materi yang sekiranya bakal diperluin teman-teman buat nanti kalau ada soal-soal laju reaksi di masuk PTN gitu ya. Jadi nggak semuanya kita bahas detail banget si laju reaksi ini. Jadi yang penting-penting aja. Kalau misalkan teman-teman menemukan soal-soal amang yang relate atau segala macam, boleh banget nanti ditanyain ke Kak Agus. Oke, kita belajar pelan-pelan. Mungkin di sini ada yang kelas 11-nya dulu. Aduh Kak, kelas 11-nya dulu pandemi nih, nggak ngerti pelajaran laju reaksi segala macam. Makanya kenapa di sini kita review bareng-bareng, kita ingetin bareng-bareng, biar semuanya juga nggak ada yang ke-skip. Gitu ya. Jadi karena teman-teman ini kan learning loss. Apa sih Kak learning loss kalau bahasa dosen saya itu belajarnya itu ada yang lost nih. Gitu. Jadi kayak eh dari masa pandemi sampai masa sekarang nih yang transisi ini, makanya nih lagi eh ya gitu deh teman-teman. Makanya coba Kak Agus ingat-ingatin sedikit materi-materi yang sempat teman-teman lewatin gitu. Oke, yuk nggak apa-apa Abil, baru mulai kita. Belum ada share screen kan, berarti artinya baru mulai. Coba Kak Agus bantu share screen ya. Kelihatan nggak share screen-nya teman-teman? Nampak, Kak. Nampak ya, mantap. Nampak itu kayak orang Medan ya, orang-orang Sumatera ya. Nampak. Kemarin, semalam. Kalau kemarin itu semalam ya, kalau bahasa orang Medan ya. Semalam tuh aku. Oke, ngomong orang Medan ya. Oke teman-teman, kita akan bahas tentang laju reaksi. Ini kemarin saran dari Raymond ya. Coba Kak Agus pakai PDF, siapa tahu lebih mudah. Oke, gue coba malam ini ya, mohon pakai PDF, siapa tahu bisa memudahkan. Amin. Gue belum terbiasa sih, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa dong, harus tahu kan biar terkenal. Udah terkenal juga ya Raymond, siapa nggak kenal Raymond. Oke, kita bahas dulu tentang apa sih definisi dari laju reaksi itu sendiri. Jadi sebelum belajar lebih jauh tentang laju reaksi, mungkin ini udah sempat teman-teman dapetin juga ya, di kelas 11 dulu ya. Jadi laju reaksi ini itu masuknya ke materi kinetika kimia ya. Jadi bagian dari ilmu kimia fisika, ini kimfis ya, salah satu bagian kimfis buat teman-teman yang nanti mau masuk jurusan kimia atau mau masuk jurusan fisika, nanti bakal ketemu kan nih tentang kinetika kimia, yaitu di materi kimfis yang mempelajari tentang laju reaksi, faktor-faktor yang akan mempengaruhi laju reaksi, serta penjelasannya hubungannya sama mekanisme reaksi nantinya. Oke, nah kita bakal fokus ke satu aja nih, yang mempelajari laju reaksi. Jadi kinetika kimia itu luas ya, banyak banget yang dibahas. Tapi kita bakal fokus di laju reaksi aja, gitu ya. Apa sih laju reaksi itu? Nah ini udah sering teman-teman dengar juga ya. Laju reaksi itu adalah berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk tiap satu satuan waktu. Ada yang masih ingat nggak reaktan dan produk? Kalau Kak Agus punya reaksi kayak gini. N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Bolak-balik deh. Kalau seperti ini kira-kira mana reaktan, mana produk? Boleh disebutin reaktannya apa, produknya apa? Sebelum Kak Gus kasih tahu nih, biar ngetes dulu ngetes. Sebutin dong, jangan reaktan kiri produk kanan. Sebutin. Dalam kasus ini reaktannya apa, produknya apa, yuk. Oke. Boleh DM aja nggak apa-apa ya, kayak kemarin ya, kayak biasa ya, kita DM aja. Nggak perlu di everyone, biar teman-teman nggak keganggu juga sama jawaban-jawaban yang teman-teman kirim. Oke? Aman ya? Mantap. Rata-rata sudah benar semua ya. Udah paham semua ya mana reaktan dan produk. Jadi reaktan itu adalah zat-zat atau spesi yang ada di kiri panah reaksi. Ya, kiri itu berarti kan sebelah sini ya. N2 dan H2 ini adalah reaktannya. Gitu ya.
Kemudian kalau yang sebelah kanan panah reaksi, ini namanya produk. Nah, kalau ada reaksi seperti ini, berarti kalau kita ngomong laju reaksi seperti apa? Jadi ngomong kayak gini. Laju reaksi itu adalah laju berkurangnya konsentrasi N2 tiap satu satuan waktu. Paham ya? Jadi reaktan itu adalah N2 dan H2, jadi berkurangnya konsentrasi N2 dan H2 tiap satu satuan waktu. Atau gitu ya, atau bertambahnya konsentrasi NH3 nih tiap satu satuan waktu. Gitu cara bacanya. Sampai sini aman nggak? Definisi dari laju reaksi itu sendiri. Ada yang mau ditanyain? Aman ya? Coba ketik aman kalau udah aman semua. Saya pengen tahu. Yang nggak pernah muncul nggak apa-apa. Muncul aja biar kenal semuanya. Aman Kak? Mantap. Aman ya? Itu jadi definisi dari laju reaksi. Berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambah atau bertambahnya konsentrasi produk tiap satu satuan waktu. Oke, kalau udah ingat apa itu produk dan reaktan, kita bisa lanjut lagi nih. Nah, ini nih. Kalau ditulis secara matematis ya, tulisannya kayak gini. Perubahan konsentrasi X ini adalah zat apapun ya. Bisa reaktan. Jadi kita ngomongin X ini banyak. Atau bisa juga produk. Gitu. Jadi perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap perubahan waktu atau tiap satu satuan waktu. Contoh, di sini ada A ditambah B menjadi C ditambah D. Nah, laju reaksi A bisa kita tulis negatif. Negatif ini tandanya apa, teman-teman? Negatif, positif nih. Kalau negatif ini tandanya apa nih? Dari definisi yang sebelumnya. Coba berpikirnya sebelum Kak Gus jelasin. Tanda negatif ini artinya apa? Betul. Berkurang ya, teman-teman ya. Yes, berkurang. Jadi cara ngomongnya itu kayak tadi. Jadi kalau bahasa matematikanya kan kayak gini. Negatif delta konsentrasi. Ini kan konsentrasi, teman-teman ya. Kalau ada tanda panah ujung gini nih yang lancip. Maaf nggak lancip ya. Tapi kalau kita ngomong lancip kayak gini konsentrasi. Jadi negatif konsentrasi A per. Ini delta ya, teman-teman ya. Delta itu kan perubahan. Per delta T. Negatif di sini tandanya berkurang. Aman. Nah, kalau yang C di sini positif. Kenapa C positif? Karena C itu adalah produk. Adanya di sebelah kanan. Berarti positif ini artinya bertambah. Aman nggak? Aman ya. Sekarang Kak Agus minta bagaimana laju reaksi B sama D. Boleh ditulisin dulu. Kalau yang nggak bisa nulis delta, nggak apa-apa, tulis aja delta gitu ya. Takutnya nggak ada lambang delta kan di teman-teman. Coba gimana kalau VB sama VD? Sorry, D-nya gede. Yuk coba ditulisin dulu. Pak, boleh ulang nggak di ABCD? Oh, ABCD ini kan jelas ya. A ditambah B menjadi C ditambah D. Jadi A dan B ini sebagai apa nih? Dua-duanya reaktan ya. Kalau C dan D sebagai produk. Gitu. Tadi kalau di definisi sebelumnya apa? Reaktan itu kan berkurangnya ya konsentrasi si reaktan. Kalau produk bertambah. Kalau berkurang itu pakai tanda negatif, kalau bertambah pakai tanda positif. Seperti itu. VD. Oke, ini pada bisa semua. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Ya, boleh, boleh. Nah, pinter-pinter. Dia ya kalau lanjut belajar kayaknya ini mah udah pada bisa semua. Positif negatifnya jangan lupa ya. Jangan didiemin aja kalau nggak ada tanda positif negatif itu bisa salah nanti teman-teman. Ya. Tanda positif negatifnya penting ya teman-teman. Masih banyak nih yang nggak pakai tanda positif negatif. Maksudnya kalau yang B sih benar nih pada negatif semua. Tapi yang D itu jangan kosong.
kayak Pia nih. Pia di sini pakainya cuma nggak ada positif delta konsentrasi D gitu. Jadi kayak positifnya perlu ditulis gitu. Oke, so far udah pada betul semua. Jadi kalau kita tuliskan lagi nih laju reaksi B, karena B di sini adalah sebagai apa? Reaktan, berarti dia kan berkurang ya. Negatif delta konsentrasi B per delta T gitu. Terus kalau D kan dia sebagai produk, berarti dia positif. Ingat ya, tanda positif ini jangan ditinggalin. Delta konsentrasi D per delta T. Gitu teman-teman. Mantap. Udah pada betul semua kok. Yeay. Bisa ya? Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk menuliskan secara sistematis atau secara matematis dulu. Kadang-kadang nanti nih ya random ya, kadang-kadang kan soal Pak mau tanya positif negatif berpengaruh gak sih Kak saat perhitungan? Kalau perhitungan biasanya nanti kan dia berpengaruhnya karena nanti misalkan berkurangnya berapa banyak gitu. Berkurangnya berapa banyak dan bertambahnya berapa banyak, cuma itu aja. Oke, aman ya? Aman, bisa kita lanjut. Ini banyak materi yang harus diituin. Aman ya, ini masih ya cetek dulu lah. Masih permulaan dulu. Semoga nggak kecepatan ya ngajarinnya. Ini udah pelan-pelan banget. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada persamaan laju reaksi. Nah, ini penting juga teman-teman harus tahuin. Secara umum, persamaan laju reaksi itu bisa tulis kayak gini. Ini dicatat ya. V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatin X dikali konsentrasi B dipangkatin Y. Ini ya simpel lah ya, nggak begitu ribet. K ini apa sih Kak? K ini adalah konstanta atau tetapan laju reaksi. Itu di bawah udah ada ya. K konstanta atau tetapan laju reaksi. Berapa Kak nilainya? Nilainya konstan nanti. Tergantung tadi soal berapa. Kadang-kadang di soal sih nggak ada. Kita disuruh diminta nyari K-nya biasanya. Gitu ya. X ini apa? X ini adalah order reaksi atau tingkat reaksi terhadap reaktan A. Gitu ya. Kemudian kalau Y di sini order atau tingkat reaksi terhadap reaktan B. Kalau ditanya order total, ya berarti tinggal dijumlahkan aja X sama Y-nya. Kayak gitu ya. Jadi kalau ini perlu dicatat, perlu diingat, ini adalah persamaan laju reaksinya. Langsung ke soalnya aja, nggak usah lama-lama. Seperti ini, mungkin ada yang pernah melihat ya soal-soal kayak gini, sering lah ya. Jangan dibaca soalnya terlalu dalam. Jadi ini pemanis aja. Jadi kita fokus aja yang ditanya. Yang ditanya sini adalah tingkat reaksi terhadap NO, tingkat reaksi terhadap BR2. Maaf ini bukan BR ya, tapi BR2. Kita tambahin 2. BR2, kemudian tingkat reaksi total atau order totalnya, kemudian persamaan reaksinya, persamaan laju reaksinya, dan juga tetapan laju reaksinya. Oke, siap ya, kita hitung satu-satu. Sekarang kalau mau nyari order reaksi NO, kira-kira gimana caranya? Ada yang masih ingat gak? Kalau mau nyari order tertentu, apa yang dilakukan gitu? Masih ada yang ingat? Coba tulis di kolom chat yang masih ingat. Oke, ini masih pada ingat. Oke, betul. Yes, jadi kalau mau nyari konsentrasi atau mau nyari order reaksi tertentu, cari konsentrasi yang lainnya yang sama gitu. Ya, langsung kita kerjain aja ya. Karena di sini apa namanya spasinya kurang, jadi Kak Agus pindahin ke bawah ya. Jadi kita cari dulu order si NO ya. Nah, kalau kita mau nyari order reaksi NO, berarti kita cari dulu nih konsentrasi BR2 yang sama. Oke. Sekarang konsentrasi BR2 yang sama ini percobaan berapa aja? Coba lihat. 45. 1 juga sama Kak. Ya. Jadi 1, 4, dan 5. 1, 4, dan 5. Nah, teman-teman di sini bebas mau pilih yang mana aja. Kak, saya mau pakainya 1 sama 4 boleh? Boleh. 1 sama 5 boleh? Boleh. 4 sama 5 boleh? Boleh.
Yang penting nanti konsisten. Dari awal pakainya itu semuanya pakainya itu juga. Oke, kita langsung aja ya cari order si NA. Maaf, NA lagi NO. Berarti kita cari BR2 yang sama ya. Kak Agus di sini pakainya yang 1 sama 4 dulu ya. Oke. Berarti kalau kita tulis apa namanya persamaan lajunya, kita tulis kayak gini kan. Berarti V1 dibandingkan V4. Gitu ya. Tadi laju reaksinya tulis lengkap. K1 dikali konsentrasi NO yang pertama dipangkatin X dikali konsentrasi BR2 yang pertama dipangkatin Y per K4 dikali konsentrasi NO yang keempat, artinya percobaan 4 ya, dipangkatin X dibandingkan dengan konsentrasi BR2 yang keempat dipangkatin Y. Sampai sini aman nggak teman-teman? Ada pertanyaan sampai sini dulu? Jadi nulis persamaan lajunya dulu ya. Karena dipakai 1 dan 4, semuanya 1 dan 4. Aman sampai sini pelan-pelan? Nggak usah buru-buru. Aman. Oke, mantap. Oke, kalau sudah aman, sekarang tinggal kita masukin aja angkanya. Ya. V1 di soal ini ada 6. Masukin di sininya 6. V4-nya berapa? V ini laju reaksi teman-teman ya. Di soal nih laju reaksi. Terus V4 berapa? 24 Kak. Ya udah 24. K1 dan K4 ini nilainya sama teman-teman ya. Jadi bisa kita coret aja dulu. Kemudian karena tadi kita nyari NO dan BR2-nya sama, sebenarnya BR2-nya ini kita bisa langsung coret aja. Jadi kita sisain yang NO-nya aja. NO1 dan NO4. NO1 itu ada 0,1, NO2-nya 0,2. Jadi 0,1 per 0,2 dipangkatin X gitu ya, boleh ya. Sederhanakan. 6 dibagi 24 berapa teman-teman? 1/4. 0,1 dibagi 0,2 berapa? 1/2 pangkat X. Berarti X-nya berapa nih? 2. Bisa ya. Berarti order NO itu 2. Sekarang teman-teman silakan cari order dari BR2. Boleh? Yuk coba. Order dari BR2. Kak, maaf kenapa K1 dan 4 sama? K itu tetapan mau di semua percobaan itu sama ya. Jadi mau di percobaan 1 sampai dengan 5, nilai tetapan laju reaksinya itu bakal sama. Makanya kita bisa langsung hilangkan aja. Berapa teman-teman dapatnya? Y-nya berapa Y-nya? Wow, cepat banget ngitungnya ya. Langsung pada dapat ya. Yuk boleh. Ada berapa orang di sini yang jawab? Harus banyak. Harus nyoba semua. Ada 9. Harus banyaknya pada nyoba. Kak Gus tungguin dulu nggak apa-apa. Yang udah bisa nanti sabar dulu ya. Tungguin teman-teman. Belum siap? Ya nggak apa-apa. Kita tungguin. 2 menit ya. Coba dicari order si BR2 atau Y-nya gitu. Kak, ulang cara buat rumusnya. Kenapa cara buat rumusnya kayak tadi? V itu sama dengan K dikali konsentrasi NO dikali konsentrasi BR2 dipangkatin X sama pangkat Y. Tadi Kak Agus mau pakainya persamaan 1 dan 4. Ya udah pakai 1, 4 semua. V1 per V4 sama dengan K1 dikali bla 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 bla. Selesai. Gitu. Wih, pada dapat semua nih. Kalau untuk BR2 persamaan berapa lah? Kalau BR2, lihat. Kalau mau nyari BR2, cari NO yang sama. Tadi kan kalau mau nyari NO, cari BR2 yang sama. Nah, sekarang kalau mau nyari BR2, cari NO-nya yang sama. Gitu. Percobaan berapa aja tuh bebas. Boleh ini dan ini dan ini dan ini bebas lah teman-teman. Karena hasilnya bakal sama. Yuk, yang lainnya belum pada nyoba nih, baru berapa orang nih? Wow. Ini yang masih jawab ke everyone, boleh jawabnya ke direct message ke Agus aja ya. Buat Gina, buat Afni Hussein. Kita
DM-DM-an aja ya. SY ini masih di everyone. Torik juga masih ke everyone. Ke DM ke Agus aja ya, biar nggak usah ganggu teman-teman yang lagi ngitung. Takutnya ke apa namanya, ke distract. Kak, kalau langsung ambil koefisiennya nggak bisa kan? Nggak bisa. Kalau nggak bisa itu cara banyak pada miskonsepsi di sana. Jadi nggak bisa langsung ambil koefisiennya ya. Tetap harus dihitung ordernya. Order itu bukan sama dengan koefisien. Oke, udah lewat 2. Jawabannya rata-rata benar semua ya. Jadi Y-nya itu sama dengan Feby, jangan ke everyone, Feby Salbiah. Boleh ke direct ke Agus aja ya, direct message. Oke, jadi jawabannya 1 ya teman-teman ya. Caranya gimana? Ini Kak Gus nggak usah tulis rumusnya lagi ya. Boleh nggak? Boleh langsung aja nggak? Nggak usah tulis V1 per V berapa gitu. Boleh ya? Oke, karena udah paham semua ya. Oke, makasih. Jadi order si BR2, Kak Agus bisa langsung tulis pakai persamaan berapa Kak? 1,2 aja boleh. Kalau 1,2 berarti kita langsung V1 per V2-nya 6 per 12. 6 per 12 sama dengan langsung karena ininya dia si B karena si NO-nya sama kita langsung pakai BR2-nya aja ya 0,05 0,0 Oke 0,05 per 0,1 dipangkatin Y gitu ya 6 per 12 kan setengah ya kemudian ini gue setengah juga pangkat aduh tapi enakan pakai ini PPT ya lebih bersih setengah pangkat Y. Berarti Y-nya sama dengan 1. Bisa ya teman-teman ya? Oke, kalau udah bisa, sekarang kita hitung apa? Order reaksi total. Tadi minta order reaksi total. Berarti order reaksi totalnya berapa tuh? 3. Betul. Jadi yang ditanya order total, kita ke atas boleh ya? Kak Agus ke atas dulu. Berarti order reaksi terhadap NO-nya 2. BR2-nya 1. Order totalnya 2 tambah 1 sama dengan 3. Persamaan lajunya. Nah, persamaan lajunya ini teman-teman tinggal buat aja ya. Jadi V sama dengan K dikali konsentrasi NO dipangkatin berapa tadi X-nya teman-teman? 2 atau Kak Agus tulis dulu deh yang begini dulu deh. BR2 dipangkatin Y gitu. Terus masukin nih X sama Y-nya teman-teman. Jadi V sama dengan K dikali konsentrasi NO dipangkatin 2 dikali konsentrasi BR2 dipangkatin berapa teman-teman BR2-nya? Karena ya, pangkat 1 nggak usah ditulis ya, cukup 1 aja gitu. Nah ini persamaan laju reaksinya. Sampai sini aman nggak? Dari A sampai D. Ada pertanyaan? Kecepatan nggak sih ngomongnya? Enggak lah ya, semoga aman semua ya. Oke, persamaan lajunya gimana? Tadi udah. Ini persamaan lajunya nih. Tulis dulu V sama dengan K dikali konsentrasi NO dipangkatin X dikali konsentrasi BR2 dipangkatin Y. X sama Y-nya dimasukin ke persamaannya. Jadinya seperti ini. Gitu. Coba fokus ya belajarnya ya. Diperhatiin baik-baik. Aman teman-teman? Aman ya? Oke. Terus kalau yang ditanya di sini tetapan laju reaksinya. Kira-kira gimana nih? Kalau yang ditanya K-nya nih. Ada yang tahu nggak? Bisa dimasukin gitu. Misalkan V-nya make yang 6, terus ntar NO-nya make yang 0,1, terus dipangkatin 2, terus BR2-nya make yang 0,05, dipangkatin 1. Betul. Siap. Terima kasih Saza. Yes, jadi teman-teman boleh pakai percobaan yang mana aja ya. Tadi Saza nyontohinnya yang 6. Jadi boleh masukin percobaan 1, ada yang masukin percobaan 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Sekarang coba teman-teman ada beda-beda ya. Jangan masukin 1 semua. Ada yang masukin pakai V5, ada yang masukin V2 gitu ya. Boleh ya? Coba teman-teman hitung.
Misalkan Kak, saya pakai V1 berapa? Pakai V1, sorry. Pakai percobaan 1 berapa gitu ya. Silakan dihitung dulu teman-teman. Habis itu ditulis di kolom chat. Ya, tetapkan lanjutnya Kak, teman-teman. Ini nih yang kita hitung. Jadi V-nya itu masukin yang ini, kemudian konsentrasi NO-nya masukin yang ini. Kalau pakai 1 ya teman-teman ya. Konsentrasi BR2-nya masukin yang ini. Terus pangkatin, jangan lupa. Aman? Oke, silakan. Teman-teman tulis percobaan 1 K-nya sekian gitu. Percobaan 2 K-nya sekian. Tapi jangan di DM ya. Sekarang ke everyone. Biar teman-teman melihat hasilnya itu benar apa enggak sama. Kalau ada yang beda berarti salah ngitung. Sekarang jawabnya ke everyone ya. Jangan ke DM lagi. Nanti diganti ke DM lagi. Sekarang ke everyone dulu. Gak apa-apa ya, belajar agak ribet dikit. Karena kita daring kayak gini, jadi harusnya interaktif dan harusnya percobaan 2 K-nya 1200 tuh. Ayo, yang percobaan yang lain jangan yang 2 lagi. 2 mungkin boleh 2 lagi kalau udah terlanjur ngitung pakai 2 boleh. Melani K-nya 12.000. Percobaan 1 sama 12.000 juga ya tuh ya, Almafilia. Kalau dijadiin itu 12.000 juga. Sekar juga percobaan 1 12.000 nih katanya, tapi masih DM nggak apa-apa. Yang udah terlanjur DM nggak apa-apa, tapi kalau yang belum boleh everyone. Pastiin teman-teman udah berusaha ngitung ya. Jangan ngikutin temennya dulu jawabannya. Percobaan 3 dapat 12.000 juga. Percobaan 4 sama 5 belum ada yang ngitung nih. Karena angkanya gede ya. Tapi nggak apa-apa. Percobaan 4 sama 5 yuk, belum ada yang ngitung nih. Sama nggak 12.000? Yuk, ada berapa orang nih hadir di sini? Aku percobaan 5 sama Kak. Sukma, mantap. Boleh, makasih. Percobaan 4 ada yang ngitung nggak nih percobaan 4? Percobaan 4 sama kata Sofia. Terima kasih. Berarti udah ya clear ya. Semua sama semua. Percobaan 1, 2, 3, 4, dan 5 sama ya. Hasilnya adalah 12.000. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Dari A sampai E. Pelan-pelan kita belajarnya. Ada yang masih ngitung? Kak Agus tunggu sampai 1 menit lagi nih. Sampai 8:10. Contoh yang satu lagi boleh gak Kak? Boleh dong. Ini kan baru contoh. Latihannya belum. Jadi latihan sambil contoh sambil latihan. Tapi latihan yang aslinya belum. Oh, contohin 1 aja boleh gak kayak percobaan 1? Oh, boleh, boleh. Maksudnya ngitung nilai K-nya gitu. Iya gak? Oh, contohin 1. Kirain contoh yang mana? Oke, Kak Agus contohin 1. Oke, sekarang di sini pakai percobaan 1 ya, Kak Agusti. Masukin V1-nya. Jadi ini Kak Agus pakainya V1 sama dengan K1 gitu ya. Dikali konsentrasi NO yang pertama dipangkatin 2 dikali konsentrasi. Masa hasilku beda? Akunya sih yang salah. Nggak apa-apa, coba dicari lagi salahnya di mana ya. Konsentrasi BR2 yang pertama juga teman-teman ini ya. Yang pertama dipangkatin 1. Udah masukin angkanya. V1-nya 6. K-nya belum tahu. Konsentrasi NO-nya adalah 0,1. Kak Agus jadiin 10-1 boleh ya. Dipangkatin 2. Pokoknya kalau ada 0,0-an enaknya dijadiin pangkat. Jadi biar hasilnya lebih enak. Dikali 0,05 atau 5 kali 10 pangkat min 2. Itu boleh. Ya. Kemudian 6 sama dengan K1 sama dikali 10 pangkat min 2 ini ya. Dikali 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini 6 sama dengan K1. Sorry, ini dikali ya. Kok sama dengan mulu. Maaf, ini dikali. Biar teman-teman nggak bingung kalau lagi nyatet nanti. Dikali, berarti ini 5 dikali 10 pangkat minus 4 gitu ya. Berarti K1 sama dengan 6 dibagi 5 kali 10 pangkat min 4. 6 bagi 5, pokoknya hasilnya ya 12 lah ya. 12, 1,2 sih. 1,2 kali 10 pangkat min 4. Gitu gak sih? Silakan coba dicek. Min 4, sorry, jadi pangkat 4. Kan naik ke atas jadinya positif ya teman-teman ya.
Oke, 1,2 dikali 10 pangkat 4. Atau hasilnya 12.000 ya, sama aja lah ya. 12.000. Sekian, cukup? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada latihan soal buat teman-teman. Makasih Kak, yuk sama-sama. Cukup sampai sini, ada pertanyaan? Ketik aman kalau udah aman. Yuk. Lanjut. Aman, aman, aman. Yuk, ketik aman. Biar nggak ngantuk, ketik aman dulu. Semoga pelajaran kimia nggak ada ngantuk ya sama gue ya. Kalau ada ngantuk gue jitak nih. Aman, aman. Oke. Oke, sekarang boleh DM lagi ya. Ini masih banyak yang everyone. Takutnya ntar kalau ada soal-soal everyone lagi. Kita lanjut ya. Sekarang ada soal nih seperti ini. Coba dikerjain dulu boleh. Yang ditanya tetapan laju. Ingat ya, kalau mau nyari tetapan laju harus tahu ordernya dulu. Kak Agus kasih waktu berapa nih? Sampai 8.15 ya, 3 menit ya. Yuk, dimulai dari sekarang. Cus. Kalau udah langsung DM kakak, jawabannya apa? DM ya, bukan everyone. Biar nggak ngeganggu temennya. Ntar kalau di soal-soal ujian itu kayak gini ya, angka-angkanya itu pangkat-pangkat. Jadi walaupun caranya simple, tapi kalau teman-teman nanti salah hitung matematikanya, ya udah bye. Hati-hati ya. Jadi kalau soal-soal UTBK, soal-soal masuk PTN, ya ini harus teliti. Pangkat-pangkatnya harus benar. Yuk, baru 3 orang lagi. 3 orang yang jawab. 493. Yuk, harusnya banyak nih yang ngerjain. Up. Ada yang beda nih, 1, 2, berapa orang nih? Ada yang beda nih jawabannya. Yang masih kurang pas, Kak Agus balas ya di DM ya. Coba dicek lagi.
Tapi so far semuanya udah banyak yang pada betul. Udah ya, langsung dibahas. Udah ya, cukup ya. Satu menit lagi katanya tuh, please. Oke, boleh. Kita tunggu ya. Coba yang lain-lainnya dirapin dulu tulisannya, boleh dicek-cek dulu. Kita tunggu temennya dulu nih ya. Minta waktu. Kak, kalau ada koefisiennya ngaruh gak? Enggak ngaruh ya. Jadi koefisien itu udah biarin aja, jangan diperhatiin. Kalau Agus laju reaksi nggak usah. Sudah? Udah ya. Sekarang kita bahas. Ada yang kalau yang produk yang nggak kepakai, kalau yang produknya nggak kepake Kak, cuma yang reaktan. Iya betul, karena kan yang kita bisa hitung itu adalah reaktannya. Produk itu nggak bisa kita, gini nih, ke teman-teman logikanya gini. Kita bisa gak sih mengatur atau menghitung berapa banyaknya produk yang terbentuk kayak ada kan yang kita bisa atur itu adalah konsentrasi si reaktannya. Konsentrasi produk kan kita nggak bisa ngatur. Jadi yang bisa kita atur di sini adalah konsentrasi si reaktan masing-masingnya gitu. Ya, kalau dalam suatu reaksi, reaktan yang bisa kita atur konsentrasinya. Kalau produk, itu kita nggak bisa atur. Dapatnya nanti hasilnya sekian setelah reaksinya selesai. Gitu. Aman ya? Oke, kita langsung aja ya. Ini Kak Agus cara cepat aja ya. Nggak pakai yang rumus-rumus gitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat di sini. Kak Agus mau nyari yang H2 dulu. Kalau mau nyari H2 berarti cari NO yang sama. Berarti pakai percobaan mana nih? 1 sama 2 ya langsung. Ya, 1 sama 2 berarti Kak Agus tulis di sini 32/64. Sorry, ini Kak Agus tulis dulu. Orde siapa namanya nih? Yang Kak Agus mau hitung tadi, gue lupa. Mau hitung orde H2. Sorry. Orde H2. Berarti di sini kita tulis 32/64 sama dengan di sini pakainya 0,01/0,02 dipangkatin apa? Dipangkatin X gitu ya. 32/64 berapa sih teman-teman? Kalau disederhanakan?
1/2. Oke, sama dengan 1/2 pangkat X. Berarti X-nya berapa? 1. Dapat nih X-nya 1. Sekarang kita cari orde siapa? Orde si NO. Kalau nyari NO berarti cari H2 yang sama. Cobaan 2 dan 3. 64 sama 256. 64/256 sama dengan 0,02/0,04 pangkatin Y. 64 dibagi 256 berapa? 1/4 ya. 1/4 sama dengan setengah pangkat Y. Berarti Y-nya berapa? 2 ya. Oke, dapat Y-nya 2, X-nya 1. Sekarang kita mau hitung tetapannya kan lajunya. Berarti V. Kita mau pakai V yang mana? Teman-teman boleh hitung pakai V1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Tapi biar angkanya kecil nih, pakainya percobaan 1 aja ya. Berarti V1 sama dengan K1 dikali konsentrasi H2 yang pertama ya. Dipangkatin berapa nih? Pangkatin 1 aja ya. Dikali konsentrasi NO yang keberapa? Yang pertama pangkatin 2. Masukkan V1-nya 32. K-nya belum tahu. Dikali konsentrasi H2-nya itu 10 pangkat min 2. NO-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 2 dipangkatin 2. 32 sama dengan K dikali berapa nih? 2 pangkat 2 kan 4 ya. 4 dikali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 2. Jadi 4 dikali 10 pangkat min 6. Gitu ya. Ini 32 sama ini kan bisa dicoret jadi 8 ya. Berarti K-nya berapa nih? 8 dikali 10 pangkat 6 ya. Tinggal kesanain aja kan ya. 8 kali 10 pangkat 6. Maaf. Seperti itu. Nanti hitung sendiri deh caranya gimana. Kalau nggak tahu udah segitu. Aman teman-teman sampai sini ada pertanyaan? Kalian hebat. Good job. Selamat yang buat jawabannya benar. Astaga, kak pantesan nggak nemu. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau udah tahu sarannya di mana, bagus. Nanti belajar lagi. Kalau ketemu soal kayak gini, lebih teliti dan lebih hati-hati lagi. Oke, aman? Bisa kita lanjut? Yuk, ketik dulu. Boleh kita lanjut? Bisa, enggak. Apa kita selesai aja di sini nih? Udah ya? Lanjut apa? Matiin ya? Matiin Zoom-nya nih. Matiin enggak? Lanjut. Oke, gitu dong. Pokoknya kalau nggak ada yang pada keluar nih, gue matiin nanti nih. Zoom-nya. Zoom-nya ya, bukan orangnya. Lanjut. Gitu dong. Masa harus diancam dulu pada keluar sih. Oke, kita lanjut lagi. Harusnya udah coret-coretannya di sini ya. Udah disiapin malah nggak dicoret. Nah, sekarang ada soalnya kayak gini. Ini soal sebenarnya sama aja sih ini tadi, tapi bentuknya dibedain. Jadi di sini tanya adalah berapa sih laju reaksi yang baru nih? Harga laju reaksi baru kalau konsentrasi si T sama si Q-nya ini 0,5 sama 0,5. Jadi kayak yang ditanya itu percobaan 4 nih. Kita buat di sininya 0,5 sama 0,5. Nah, V-nya ini berapa gitu? Sorry. V-nya ini berapa gitu? Paham nggak teman-teman? Berarti langkahnya gimana nih? Langkah pertama, kalau soal kayak gini ya, cari orde dulu. Ordenya berapa? Terus yang kedua, cari K-nya berapa? Nah, setelah itu bisa cari lajunya. Yang ketiga, bisa cari V-nya pakai konsentrasi yang baru. Paham nggak sih? Paham nggak, teman-teman? Pakai konsentrasi baru gitu. Jadi kayak yang V4 gitu, pakai 0,5 sama 0,5. Jadi setelah dapat persamaan lajunya, nanti baru masukin angka ini nih, 0,5, 0,5. Aman ya? Coba, mau dicoba dulu gak? Atau mau langsung dibahas? Coba aja ya. Sekalian ntar ya. Oke, coba.
Silakan coba dulu. Semangat, semangat, semangat. Yang tadi masih salah, coba lebih teliti lagi. Cari ordernya terserah pakai yang berapa aja. Kayak tadi caranya pakai ordernya. Kalau mau nyari key, cari T yang sama. Kalau mau cari T, cari key yang sama. Gitu. Yang udah jawab yakin ya. Jawabannya apa? Ada yang udah jawab satu orang nih. Coba yakin dulu. Saya juga nggak tahu sih jawabannya apa. Belum dihitung juga. Nggak apa-apa, kita hitung bareng-bareng. Yuk, coba-coba dulu. Jangan bingung ya kalau ada pangkat-pangkat ya. Biasain. Hitung pakai pangkat-pangkatan. Pangkat-pangkatan. Jenderal kali ya. Boleh kalau mau ngasih tahu nilai X-nya berapa, K-nya berapa, sama nilai hasil akhirnya berapa, boleh banget ya. Jadi nggak langsung jawabannya aja. Boleh, boleh, boleh. Ya ada yang jawab lengkap banget nih. X-nya berapa, Y-nya berapa, K-nya berapa, V-nya berapa. Mantap. Soalnya kayak gini ya nanti di apa namanya di PTN-PTN gitu. Jadi nggak cuma ngitung order doang, terlalu simpel. Nah ini yang ditanya nih, lajunya berapa pada saat konsentrasinya diubah masing-masing segini gitu. Yang udah jawab, jawab aja ya, jangan nanya. Saya gue nggak tahu jawabannya berapa.
malas gitu ya lo jangan ikutin ya, nggak boleh malas ya, maksudnya mager gitu sama aja ya gitulah ya nggak apa-apa jangan minta maaf, nggak apa-apa yang jawabannya masih kurang pas masih ini nggak apa-apa. Udah yuk Kak Agus kasih extend 2 menit lagi deh ya. Jangan lama-lama ngerjainnya, ayo. Kan kerjaan soal kan ada waktunya juga kan. Udah ondel-ondel lewat. Bingung di mananya? Pertama cari dulu order reaksinya. Order masing-masing nih, order Siki sama order T. Kalau mau nyari order Ki, cari T yang sama. Berarti pakai percobaan 1 dan 2. Kalau mau nyari order T, cari Ki yang sama, yaitu 1 dan 3. Kalau pangkat-pangkat mah kalau misalkan dia atas bawah sama-sama 10 pangkat min 2 kan bisa dicoret ya. Jadi kayak sama-sama 10 min 2 nih, misalkan 1,25 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2. Ya udah 10 min 2 kan coret. Sisa 1,25 sama 5 gitu. 1,25 dibagi 5 berapa? Nanti dihitung. Nggak apa-apa dibiasain aja pelan-pelan. Kok order tuh bentuknya bisa pecahan apa harus angka biasa? Umumnya angka biasa sih. Umumnya angka biasa. Kayak bulat. Karena kan order reaksi itu dia ada order 0, order 1, order 2, order 3. Order 2 sih biasanya kalau dipelajarin kan. Jadi nggak ada sih order setengah sih. Tapi jarang sih. Umumnya bilangan bulat. Kayak 0, 1, 2 gitu. Mantap. Yeay, ketemu. Saya balas-balasin ya jawaban kalian. Saya lagi nungguin yang lain juga. Order 0 tuh kayak gimana? Order 0 itu nanti ntar udah dipelajarin, tapi kita hari ini nggak bahas order sih. Nanti ya, ada waktunya deh. Jadi konsentrasinya itu nggak ngaruh. Mantap. Oke, so far sudah pada betul semua, udah 3 menit. Sekarang kita bahas. Cepat aja ya teman-teman ya. Saya mau ganti warna boleh guys? Bosen biru mulu. Warna apa teman-teman? Penting nggak sih ganti-ganti gini? Apa ya? Merah aja ya, merah. Pink. Pink yang mana pink? Yang ini pink. Pink itu yang mana sih? Yang ini. Nggak kelihatan nanti tulisannya tuh. Udah merah aja lah. Merah beranji. Oke, sekarang kita hitung. Sekarang mau hitung order reaksi Ki dulu. Berarti cari T yang sama ya. Percobaan berapa aja? Percobaan 1 dan percobaan 2 ya. Percobaan 1 dan percobaan 2. Kita lihat di sini percobaan 1 nih ya. Kita iniin dulu 1 sama 2. Gitu ya. Berarti berapa nih angkanya? Satu 1,25 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 5 dikali 10 pangkat min 2. Gitu ya.
Kemudian ini 1/2 dipangkatin X. Boleh ya, kayak gini langsung aja ya. Ini orde siapa? Orde key. Gini. Pelan-pelan ya. Coba fokus. Di sini, kalau mau nyari orde key, dicari T yang sama. Konsentrasi T yang sama ini adalah percobaan 1 dan percobaan 2. Gitu kan. Nah, sekarang kita masukin V1 itu 1,25 kali 10 pangkat min 2 dibagi yang kedua nih. Laju yang kedua yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan Q yang pertama adalah 0,1 dan Q yang kedua adalah 0,2. Jadi Kak Agus tulis setengah di sini pangkat X. Gitu. Oke, berarti X berapa? Ini kan ini bisa coret nih ya 10 pangkat min 2-nya. Terus 1,25 sama 5 bisa dicoret. Jadinya 1/4. Iya gak sih? 1/4. 1/4 kan ya? Iya. Jadi kalau 1/4 X-nya berapa? 2. Aman nggak? Aman nggak X-nya 2 teman-teman? Aman ya, oke. Sekarang kita hitung orde siapa teman-teman? Orde si T ya. Berarti kalau nyari orde T, cari apa tadi? Kalau nyari orde T, cari Q yang sama kan? Berarti percobaan berapa nih? Kita ganti warna ya, biar ngebedain. Nggak bisa dong diganti warnanya. Gimana tuh ini? Ya udahlah ya. Kita pakai percobaan 1 dan 3 ya teman-teman ya. Percobaan 1 dan 3 berarti 1,25 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 1 sama dengan ini ya. Setengah juga ya teman-teman ya. Setengah pangkat Y. Aman nggak? Sampai sini aman? Ada pertanyaan? Aman, oke. 1,25 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 1 berapa nih? Seperberapa? 1/8 ya. Karena ini kan gede banget di bawahnya kan. Jadi 1/8 kalau teman-teman itu. Sekarang belajar matematika juga ya pelan-pelan. 1/8 berarti ini setengah. 1/8 bener ya? Kok gue ragu-ragu ya? Mohon maaf. Saya hitung juga ya. Berapa sih itu? 0,0125 dibagi 0,1. 0,125 berarti 0,125 itu 1/8 ya. Iya benar. Kalian pintar banget sih, ya Allah. Ya Allah, kalian tuh pintar banget sih. Pangkat Y, berarti Y-nya berapa teman-teman? 4 apa 3 Y-nya? Y-nya 4 apa 3? Kalau yang jawab 4, gue jewer kupingnya. Y-nya 3 ya teman-teman. Dah dapat nih X-nya 3, Y-nya 3. Sekarang kita hitung apa? Sekarang kita hitung K-nya ya sekarang. Boleh ke bawah ya. Karena kan kita udah punya X-nya 2, Y-nya 3 gitu. Mau screenshot. Nanti kan nanti ada PPT-nya. Sekalian coret-coretannya ada juga. Boleh kalau screenshot deh. Dah. Nanti dikasih ke PPT-nya. Tapi gue mau nanya dulu. Ini kan PDF-nya gue coret-coret ya, Mon. Ada Remon ya. Ini kan gue coret-coret. Kalau gue mau save, bisa gak nantinya coret-coretannya masih kesimpan? Ntar klik yang itu, Kak Gus, yang sampingnya kayak lambang printer itu ada kayak save kan. Nah, di samping kanan. Nah, itu. Ntar itu save aja gitu. Di save aja gitu. Tapi nanti ya. Bentar kalau udah kelar kelas gitu. Oh gitu. Ya, biar ke save yang itu coretan terbarunya. Oh gitu. Iya, jadi kalau udah itu file yang ini Kak Agus tinggal itu kirim aja ke grup. Oh gitu. Oke. Baik.
Iya, makasih banyak. Oh, kalau ini save as ya. Kalau yang tadi Iya. save aja. Kalau yang save as itu ntar dia munculnya kayak file baru gitu. Oh, gitu. Oh, ya udah, ya udah. Udah. Iya, ya paham gue. Ya udah, ya udah, ya udah. Ya lah, ya lah, ya lah. Udah, udah, udah. Oke, gue paham. Oke, kita lanjut. Makasih, Mon. Oke, kita lanjut. Di sini X-nya dapat 2, Y-nya dapat 3. Kemudian abis dapat Y sama X-nya, sekarang kita hitung K-nya ya. Berarti kan V sama dengan konsentrasi, apa tadi gue lupa lagi. Q sama T ya, sorry. Konsentrasi Q dipangkatin 2 dikali konsentrasi T dipangkatin 3. Sorry, K-nya hilang ya. K-nya dulu di depan sini ya, teman-teman. Gini ya, ini persamaan lajunya. Sekarang kita hitung nilai K-nya nih. Mau pakai percobaan yang mana aja bebas. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Karena angka yang paling gampang adalah 3, jadi gue pakai 3 aja ya. 0,1, 0,2 sama 10 pangkat min 1. Jadi ini 10 min 1 sama dengan K dikali Q-nya tadi adalah 10 pangkat min 1 pangkat 2 dikali 10 pangkat, sorry. Ini 0,2 ya. Di sini jadi 2, 10 pangkat min 1 pangkat 3 gitu ya. Berarti 10 min 1 sama dengan K dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini jadi 8 dikali 10 pangkat minus 3. Berarti K-nya berapa nih? Aduh, gue mager banget ngitung lagi. K sama dengan 10 min 1 dibagi 8 kali 10 pangkat min 6. Gitu gak sih? Ya. Atau hasilnya 100 berapa nih sini? 1,25 ya. 1,25 dikali 10 pangkat negatif 4. Gitu boleh gak sih? Ya, gini ya. Ya udahlah, nanti bisa hitung sendiri. Kalau saya salah hitung, ya udah perbaikin aja. K-nya segini. Nah, habis dapat K-nya segini, sekarang kita hitung V, tapi pakai konsentrasi yang baru gitu. Jadi V-nya V baru ya. Jadi ini V4, K gue tulis deh. Kalau V4 berarti K dikali konsentrasi Q pangkat 2 yang keempat dikali konsentrasi T yang keempat dipangkatin 3. V yang keempat berapa ya? Kita cari, gitu mau dicari. K-nya masukin tuh 1,25 dikali 10 pangkat min 4 dikali Q yang kedua tadi adalah 5 10 min 2. 5 10 min 2. 5 10 min 1 ya tadi ya. Kan 0,5 ya tadi ya. 5 10 min 1 pangkat 2 dikali 5 10 min 1 juga pangkatnya 3. Silakan teman-teman hitung sendiri. Kalau nggak salah hitung, hasilnya itu adalah 39. Udah gitu deh. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau ada yang masih bingung, kalau ada yang masih belum paham, dipersilahkan, ditanyakan, pangkatnya salah gue ya. Sorry. Itu 1,25 pangkat 3. Oh ya udah, pangkat 3. Oke, siap. Pokoknya kalau yang salah-salah itu tolong diperbaikin ya. Penyebutnya pangkat 5. Kok pangkat 5, Man? Oh iya, kan dia kalau dikalikan jadinya kan dia ditambah ya. Ya Allah, sudah malam saya mengantuk. Ya, thank you. Ini min 5 pantas kayak aneh ya. Ini jadi pangkat 3. Iya, pangkat 3. Nah, kalau pangkat 3 berarti sini juga berubah. Jadi pangkat 3. Oh, oke deh. Gitu ya. Bener gak? Semoga bener deh jawabannya. Kok bisa ulangin yang cari ini gak? Aduh, gak fokus kan, maaf ya, gak apa-apa. Bisa ulangin gak cari yang... Oh, cari V4-nya ini gini. Kan tadi kita nyari V4 ya. V4 itu pertama tulis dulu nih persamaan laju reaksinya.
Jadi V4 sama dengan K yang keempat dikali konsentrasi Q yang keempat pangkat 2 dikali konsentrasi T yang keempat pangkat 3. Nah, berapa sih konsentrasi masing-masingnya? Nah, di soal udah ada tadi nih, ada 0,5 gitu. Oke. Jadi Q yang keempat adalah 0,5 dan T yang keempat 0,5. Masukin deh di sini. 0,5 sama 0,5. Gitu. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Aman? Siapa yang nanya tadi ya? Azam. Aman, Zam. Aman. Mantap. Jawabannya sama semua ya, 39. Kalau ada yang belum pas atau yang belum ini bisa dicek-cek lagi. Cukup? Bisa kita lanjut? Paham tapi belum bisa ngitungnya, nggak apa-apa. Aku suka kadang-kadang ngitung pangkat-pangkatan makanya banyak yang pada salah. Tapi nggak apa-apa, dilatih terus ya. Menghitung pangkatnya ntar dilatih terus. Kalau masih ada yang belum pas, nanti bisa terus dicoba lagi, coba lagi gitu. Bisa dilanjut. Masih 84, masih lumayan bertahan. Ngantuk gak sih? Ngantuk gak? Kalau ngantuk coba di peregangan dulu. Gitu, gitu loh. Biar nggak ngantuk. Belum ngantuk Kak, alhamdulillah. Semoga nggak ngantuk dulu ya. Sabar sedikit. Kalau sama Kak Agung mau bawanya semangat mulu mantap. Bismillah paham kimia. Bismillah. Masih ada kelas tambahan fisika katanya nggak jadi si Faisal. Nggak jadi ya Faisal tadi ya di grup. Jadi teman-teman habis ini bisa istirahat. Oke, jaga kesehatan. Jangan tidur malam-malam. Oke. Oke, kita lanjut ya. Terakhir materinya tentang hubungan nih. Ini yang paling penting. Ini juga lumayan cukup sering keluar juga nih. Hubungan laju reaksi sama suhu dan juga hubungan hubungan suhu sama waktu. Jadi kan gini. Salah satu faktor laju reaksi itu ada apa aja? Ada yang bisa sebutin dulu? Apa aja yang mempengaruhi faktor-faktor apa saja mempengaruhi laju reaksi? Faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi laju reaksi? Ada berapa tuh sih? 1, 2, 3, 4 apa 5? 4. Ada suhu, apalagi? Ada luas permukaan, ada konsentrasi, dan juga ada katalis. Mantap. Nah, di sana ada suhu, teman-teman. Ya, di sana ada pengaruh suhu. Nah, makanya di sini ada nih hubungan antara suhu, gitu ya. Hubungan antara suhu dengan laju reaksinya. Gitu. Gimana hubungannya? Baik-baik saja, enggak? Hubungannya gini. Jadi kalau misalkan mau mencari laju reaksinya, teman-teman pakai persamaan kayak gini. V sama dengan V0 dikali F laju. Kalau Kagus rumusnya itu biasanya pakainya F laju ya. F laju itu adalah faktor lajunya. Kalau di soal itu misalkan dia meningkat 2 kali lebih cepat atau 3 kali lebih cepat. Nah, itu tuh. Berarti faktor lajunya itu. Berapa kalinya gitu. Kemudian F suhu. Kalau F suhu itu adalah faktor suhu. Nanti faktor suhunya juga bisa kita lihat berapa sih dia. Tadi ke soal biar lebih paham. Kemudian T0. T0 itu suhu awal. Kalau T doang suhu akhir. V0 itu laju reaksi pada T0. Langsung soal aja ya. Nanti kalau mau lihat rumusnya ntar di PPT-nya aja. Di PPT, di PDF-nya aja. Oke, misalnya soal kayak gini. Laju reaksi, nah ini ngomong nih, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat pada setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Aman ya. Bila pada suhu 20 derajat Celcius, lajunya segini. Kalau pada suhu 50, lajunya berapa gitu. Coba satu-satu ya kita identifikasi ya. 2 kali lebih cepat. Berarti ini apa nih tadi nih? Kalau di persamaan yang tadi.
laju reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat. Berarti F laju, bener banget teman-teman. F laju. Oke. Kemudian pada setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, berarti ini F apa nih? F suhunya. Betul banget. Jadi setiap naik berapa derajat gitu loh. Ini F suhunya. Terus kalau bila pada suhu 20 derajat Celcius lajunya 2 dikali 10 pangkat min 3, berarti suhu 20 ini apa nih? T0. T besar ya teman-teman ya. Kalau T kecil nanti waktu. T0. Kalau 2 kali 10 pangkat min 3, betul banget. Laju reaksi awal atau V0. Terus kalau maka berapa laju reaksi yang terjadi pada suhu 50 derajat? Berarti ini ditanya apa nih? Yang ditanya V-nya berapa dan 50 derajat Celcius ini adalah T akhirnya atau T-nya aja. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pelan-pelan kita identifikasi soalnya itu bacanya kayak gitu. Di garis bawain aja boleh. Oh ini F laju, ini F suhu, ini T0, ini V0, ini T doang. Berarti V-nya berapa? Sampai sini aman teman-teman? Ada pertanyaan dulu gak? Aman ya? Alhamdulillah. Ya udah, sekarang kita cari ya. Tadi gimana rumusnya? Persamaannya apa? V sama dengan V0 dikali F laju dipangkatkan T dikurang T0 per F suhu. Gini ya teman-teman ya. Jadi V sama dengan V0 dikali F laju bla 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 bla. Masukin aja dah sini semuanya. Silakan. Boleh dimasukin angka-angkanya terus hasilnya berapa. Boleh dihitung dulu terus tulis ketik jawabannya berapa. Berapa laju reaksinya pada suhu 50. Udah pernah belajar ini kan ya dia kelas 11 ya. Harusnya aman sih. Cuma alkanal pun. Wow. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja ya belajar ya. Udah. Oke. Oke, jawabannya pada benar kok. Masukin ya angkanya ya. Berarti V0-nya adalah 1,2. Maaf, 1,2 lagi. 2 dikali 10 pangkat min 3. Dikali F lajunya itu adalah 2. Karena 2 kali ya. Pangkatnya berarti 50 dikurang 20 dibagi 10. Ini pangkat teman-teman ya. Sorry, angkanya nggak jadi pangkat kayak ke atas. Jadi 2 dikali 10 min 3. 2 pangkat berapa nih? 50 dikurang 20, 30. 30 dibagi 10, 3 ya. Jadi 2 pangkat 3. Ya, ya. Ya udah, jadinya berapa nih? 8 dikali 2 kali 10 min 3. Hasilnya 16 dikali 10 pangkat minus 3. Boleh begini. Ada pertanyaan teman-teman? Aman, aman, aman.
kira bukan pangkat. Pangkat. Gimana cara nulis pangkat ya? Ini nggak kelihatan pangkat ya? Maaf. Tadi Kak Gus ngomongnya pangkat gak sih? Pangkat ya, insya Allah ya. Maafin kalau nggak ngomong pangkat tadi. Ini pangkatnya 50 dikurang 30 dibagi 10. Pangkat lah gitu, atau duanya gue turunin deh. Duh, gue takut nanti salah nulis. Ini pangkat ya teman-teman ya, maafin banget. Udah kayak gini aman gak sih? Aman lah ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke hubungan yang lainnya. Nah, ini hubungan suhu dengan waktu. Tadi suhu dengan laju reaksi, sekarang suhu dengan waktu. Coba teman-teman perhatikan. Kalau sama yang tadi bedanya apa nih? Ada yang bisa identifikasi nggak perbedaan rumus yang tadi sama yang ini? Bedanya di mana? V sama T-nya betul, ya itu pasti lah ya. Kalau waktu kan T-nya kecil ya, time. Kalau laju tadi V. Siapa lagi? Iya. Nah, betul. Kalau yang tadi letak V0-nya itu kan di sebelah kanan ya. Kalau sekarang letak T0-nya itu sebelah kiri. Jadi T0 sama dengan T gitu. Kalau yang tadi itu V sama dengan V0 gitu. Jadi bedanya cuma di sini. Kalau yang lainnya sama semua. Hati-hati ya, ini Kak Gus takut banget kalian kebalik di sini. Jadi kalau di soal itu yang ada diketahui laju, kamu pakainya rumus laju. Tapi kalau yang di soal yang diketahuinya itu suhu waktu, pakainya waktu gitu. Paham nggak sampai sini perbedaannya? Maaf, jadi bikin bingung nggak sih? Maksudnya biar nggak banyak rumus gitu. Karena guru-guru itu ngajarinnya banyak banget rumus. Maksudnya banyak rumusnya itu T sama dengan 1/T0 bla bla bla. Ya gak sih gitu? Ada yang belajar gak? Kayak kalau nyari itu T-nya itu di sebelah kiri gitu. Jadi T sama dengan 1/T0 atau 1 per apa sama dipangkatkan apa-apa-apa. Nah, aku nggak mau ngajarin kebanyakan rumus kayak gini. Jadi cukup satu aja. Maksudnya satu itu kayak depannya aja yang berubah gitu. Jadi cuma V0, V sama dengan V0 atau T0 sama dengan T. Langsung ke soalnya aja biar langsung paham. Lihat di sini. Nah, di sini kenapa pakainya T apa V? Pakainya T0 sama dengan T atau V sama dengan V0. Pakai yang mana? Di soal ini. Coba teman-teman, di contoh yang ini kita pakai rumus yang mana nih? Masih ada yang jawab V. Pakainya T. Oh, ayo. Bukan T sama dengan T0 ya. Siapa tuh yang jawab T sama dengan T0? Hati-hati nih. Isma. T sama diperbaikin sama dia. Oke. Langsung diperbaikin. Ya, T0 sama dengan T ya. Bukan T sama dengan T0. Oke. Kenapa pakainya T, Kak? Lihat, di sini yang diketahui adalah waktu 3 menit. Adakah di sini laju reaksi diketahui? Tidak ada. Makanya kita bisa pakainya yang T0 sama dengan T. Sampai sini aman gak sih? Bingung nggak? Nggak bingung kan? Kalau yang tadi kan di awal ini kan lihat. Adanya laju kan ya. Nih, laju sekian. Berarti V gitu. Berarti pakainya V sama dengan V0 gitu. Kalau yang ini, di soal ini yang ditanyakan waktu. Nih, bisa ngelihat 3 menit atau bisa ditanya gini juga nih. Maka pada suhu segini akan berlangsung selama. Kalau ngomong selama, artinya ini reverse to apa? Reverse to waktu kan? Iya gak sih? Logis gak? Logis, benar. Terus waktunya ini dalam apa, Kak? Menit atau detik? Ya udah, kalau kamu mau ininya menit ya menit aja. Nanti hasil di sini menit gitu. Terus Kak kalau di soal nanti ABC-nya ke detik, ya udah. Nanti hasil dari menit ya rubah ke detik. Gak usah ribet-ribet. Aman sampai sini teman-teman? Oke, aman. Coba kita identifikasi ya soal ini pelan-pelan. Reaksi akan berlangsung 3 kali lebih cepat. Artinya ini apa teman-teman?
Pinter. Ih, pinter-pinter banget sih. F laju. Terus, eh, 3 kali lebih cepat dari semula. Setiap kenaikan 20 derajat Celcius. Berarti ini apa nih? F suhu. Pintar. Lanjut. Jika pada suhu 30 derajat berlangsung 3 menit. 30 derajat apa nih? T0. T0-nya hati-hati ya. T-nya itu besar 0. Kalau T kecil nantinya waktu. Hati-hati nih, jangan sampai salah nulis simbol. Revelina, udah T-nya besar terus ditulis lagi. T besar itu udah tahu T besar gitu. Nggak apa-apa. Terus akan berlangsung 3 menit. Nah, 3 menit ini apa nih? T. T kecil ya. T kecil. Hati-hati nih yang jawab T gede ntar jitak nih. T kecil. Terus pada suhu 70 derajat Celcius. Berarti ini suhu 70 ini punya siapa nih? T gede. Hati-hati nih yang tulis T kecil jitak. Aman sampai sini? Yang ditanya waktu. Berarti yang ditanya apa nih? Ayo. Apa gue yang salah nih? Hati-hati teman-teman ya. 30 menit ini, 3 menit ini adalah T0. Kalau yang ini T doang. Pada kejebak. Gak apa-apa pelan-pelan. Ya. Jadi kalau di sini teman-teman T0 nih, T besar 0, di sininya temennya T0 gitu. Kalau di sininya T, ya temennya di sini T juga gitu. Nggak apa-apa. Aman ya teman-teman ya. Jadi pasang-pasanginnya yang pas gitu. 0 sama 0, nggak ada mah nggak ada gitu. Coba kita masukin angka-angkanya. Ada rumusnya apa teman-teman? T0 sama dengan T dikali F laju dipangkatkan T besar dikurangin T besar 0 dikurangin F laju. Pak, aku izin bentar jemput bunda. Iya silakan, hati-hati di jalan ya. Salam buat bundanya. Kalau kita udah selesai nggak apa-apa ya, nanti lihat rekamannya aja. Dibagi F suhu. F suhu gitu ya. Oke, masukin angkanya. T0-nya berapa? 3. T-nya berapa? Nggak tahu. F lajunya, kalian hitung sendiri deh. Kampus yang hitung jadinya. Silahkan dihitung. Jadi jawabannya waktunya berapa? Kak izin ya, belum Isa. Iya silakan. Kalau mau ada yang mau izin, silakan, silakan. Yuk, berapa jawabannya? T-nya berapa? Logikanya pastinya lebih cepat kan ya, karena semakin cepat semakin tinggi suhunya, waktunya bakal semakin cepat gitu. Kalau suhu 30 kalau suhunya 30 derajat 3 menit. Berarti kalau suhunya 70 harusnya lebih cepat dong dari 3 menit gitu. Yes. Yuk, lagi yang lain yuk. Boleh langsung ke itu atau pecahan juga nggak apa-apa. Nggak harus dihitung persis menitnya ya. Dalam bentuk pecahan juga it's okay. Nggak apa-apa. Mantap. Oke, F lajunya 3 teman-teman ya. Kemudian T besarnya adalah 70 dikurang 30 dibagi 20 gitu. Ini pangkat ya sekali lagi. 3 sama dengan T dikali 3 pangkat berapa nih? Pangkat 2 ya. 9. Jadi 3 sama dengan T dikali 9. Berarti T-nya doang 3/9. 1/3 menit. Gitu deh. Aman nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Gampang kan ya? Simple, tapi kalau salah kayak tadi tuh harusnya yang ditanya T malah T0. Nah, itu kan salah jadinya nanti. Oke, sekarang gantian kalian yang ngerjain soalnya. Nah, ini ada 2 soal. Silahkan dikerjakan.
Kak Agus kasih waktu berapa ya? Jangan lama-lama lah ya. 5 menit cukup. 5 menit ya. Yuk kerjain dulu. Teman-teman boleh screenshot dulu. Kak Agus mau stop share dulu. Mau ada yang dikerjain sedikit ke laptop. Boleh difoto dulu gak soalnya? Udah ya. Kak Agus izin stop dulu ya. Bentar mau ada yang perlu dilihat. Takutnya kelihatan. Aman ya? Kak Agus yang nomor 1 itu emang gitu ya soalnya? Atau kurang data? Lah iya ya. Wait. Iya ya. F laju sama F nya nggak ada ya? Oke bentar coba gue cek dulu ya soal gue ya. Yang nomor 2 dulu aja ya. Nomor 1 skip dulu. Gue baru ngeh lagi. Kok nggak ada F laju sama F suhu? Bentar ya, coba gue cek dulu. Iya ada yang kurang. Jadi di sini lamanya apa namanya? Lajunya itu cepat 2 kali ya. Lebih cepat 2 kalinya. Soalnya nggak lengkap lagi. Jadi gue tambah sendiri aja. Lebih cepat 2 kali semula. Terus setiap kenaikannya, jadi F suhunya langsung aja gue sebut 10 derajat Celcius. Sorry,
baru ngeh. Ternyata soalnya nggak lengkap. Wah, udah banyak yang ini. Nomor 2-nya aku mentok sampai situ, Kak. Ya nggak apa-apa, nggak harus sampai akhir. Maksudnya kan ini kan lajunya kan A, molaritas per detik. Ya udah itu A gitu loh. Nggak usah dicari A-nya berapa. Jadi cukup sekian A berapa kali A gitu loh. Karena kan dia pasti lebih cepat kan. Udah, coba kita bahas ya. Yang pertama dulu nih, yang nomor 1. Tadi ada kekurangan soal ya. F lajunya itu 2 dan F suhunya 10 ya. 10 derajat Celcius. Ya udah, oke pelan-pelan. Berarti jika pada suhu 15 derajat Celcius lamanya reaksi 2 menit. Berarti 15 derajat Celcius ini apa? Yuk, 15 derajat Celcius ini apa? T besar 0 ya. Kalau 2 menitnya? T kecil 0. Nah, kemudian dia yang ditanya berapa lamanya reaksi? Berarti ini T doang, T kecil doang. Kemudian suhunya 45. Berarti T besar doang. Aman ya? Ya udah dihitung. T0 sama dengan T dikali F laju dipangkatin T dikurang T0 dibagi F suhu. Gitu ya. T0-nya dapat 2, T-nya belum tahu, F lajunya tadi 2, dipangkatin berapa tuh? 45 dikurang 15 dibagi 10. Pangkat 3 ya langsung aja. Ya udah berarti T-nya sama dengan 2/8. 1/4. Atau 0,25 sama aja. Jadi 1/4 menit. Aman sampai sini nomor 1 ada pertanyaan? Aman, mantap. Cukup ya. Kan nomor 2. Nomor 2, di sini suatu reaksi berlangsung 2 kali semula. Berarti ini apa nih? 2 kali lebih cepat. F laju. Tuh. Terus apa lagi? Di sini ada kenaikan suhu nih. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Berarti ini F suhu. Mantap. Terus jika pada laju 15 derajat A molar per detik. Berarti 15 ini apa nih?
T besar 0 ya. Kalau A molar per detik, V 0. Yang ditanya adalah berapa laju reaksi pada suhu 45. Laju reaksinya berapa? Berarti ini V doang ya. Dan yang T ini T. T besar doang. Oke, dihitung ya. Rumusnya tadi apa kalau ada hubungin sama V? V sama dengan V0 atau V0 sama dengan V? Ya, betul. V sama dengan V0 ya. Baru ada F laju. Dipangkatkan tadi ya sama ya. T dikurang T. Sorry, T doang ini nggak pakai T0. T dikurang T0 per F suhu. Oke. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. F-nya belum tahu. V0-nya itu A. Dikali F lajunya 2. Dipangkatkan berapa tuh? 45 dikurang 15 dibagi 10. Pangkat 3 juga ya. Bosan banget pangkat 3 mulu ya. A dikali 2 pangkat 3 sama dengan A dikali 8 atau 8A. 8A molar per detik. Sekian. Ada pertanyaan sampai sini? Selamat yang benar semua. Yang masih salah-salah, coba dicek-cek lagi hitung-hitungannya. Semoga kedepannya tidak salah-salah lagi. Sampai sini aman teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Ada akhirnya. Kamu nanya. Ada yang mau nanya? Ini gambar yang bersuara. Kaget ya? Jangan kaget. Ini udah sering muncul kan manusia ini. Ada yang mau nanya? Tuh, ditanya tuh. Kamu nanya? Apa kamu mau nanya? Wow. Wow. Rinding tuh kalau udah ngomong wow gitu. Udah dilarang nanya. Oke, ada lagi? Turutannya ada yang mau nanya gak? Kalau nggak ada, terima kasih. Arigato gozaimasu. Cukup teman-teman? Kalau misalkan ada yang mau ditanya lagi, silakan ya. Nanti boleh di DM. Di apa? Pak masih bingung bedain T sama T0. Kalau bedain T sama T0 biasanya T-nya itu di kalau T kecil, waktu yang di soal awal itu diketahui itu T0. Kalau waktu yang ditanya ya pasti T doang gitu. Ya. Jadi kayak ini nih. Kalau 2 menit yang di sini itu T0 karena yang ya waktu awal gitu. Yang ditanya lamanya setelah suhu tertentu yaitu T doang gitu. Gitu ya, Azumara. Terus kayak kasus yang ini nih, 3 menit. Berarti dia T kecil 0. Kalau yang ditanya, maka pada suhu segini waktunya berapa? Yaitu T doang, T kecil doang gitu. Pokoknya di soal itu adalah 0, 0, 0. Yang ditanya nggak ada 0, nggak ada 0, nggak ada 0 gitu. Ya gitulah kurang lebih. Cukup teman-teman? Arigato. Oke. Silakan tulis pesan apa sih namanya pesan kalian buat pertemuan selanjutnya. Kita besok bahas tentang kesetimbangan ya. Teman-teman boleh dicari soal-soal kesetimbangan. Kalau ada yang punya soal kesetimbangan boleh di chat ke Agus. Coba kalian kesetimbangan mau gimana? Gimana mau belajar? Pesan dan pesannya silakan. Seperti biasa biar Kak Agus ada semangat buat belajar, buat ngajar kalian lagi dan bisa memperbaiki. Makasih. Terharu. Iya, makasih semuanya. Silakan yang udah nulis pesan dan pesan. Sambil nulis kita berdoa dulu yuk. Semoga apa kita pahamin hari ini bermanfaat. Apa yang Kak Agus
jelasin bermanfaat, semua teman-teman sehat, Kak Agus juga sehat, lancar semua urusan teman-teman, urusan Kak Agus juga. Berdoa dimulai. Amin, amin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tulis kesan pesannya dulu. Kalau udah selesai boleh silakan live. Selamat istirahat dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Makasih semuanya. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Tulis dulu kesan pesannya kalau ada yang mau nulis besok-besok kayak gimana, apa gimana gitu. Thank you. Bye-bye semuanya. Silakan kalau ada yang mau live buru-buru saya mau bacain pesan kalian dulu sebentar ya. Ya, sama-sama semuanya. Bye-bye. Thank you. Silakan istirahat.